Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sonia Anggraini dengan NPM 2201060023, Prodi Tadris Matematika kelas C IAIN Metro. Kali ini kita akan belajar mengenai materi fungsi dan grafiknya. Oke, kita akan mulai dengan memahami apa itu fungsi atau definisi dari fungsi. Jadi, fungsi merupakan sebuah relasi atau fungsi yang menghubungkan antara dua himpunan. Kemudian, definisi formalnya, fungsi f adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan setiap nilai x pada suatu himpunan yang disebut domain atau daerah asal dengan tepat satu nilai fx pada himpunan kedua yang disebut kodomain atau daerah lawan. Himpunan semua nilai fx disebut range atau daerah hasil. Juga dapat kita simpulkan bahwa range atau daerah hasil adalah himpunan bagian dari kodomain. Kemudian di sini ada syarat fungsi. Yang pertama, setiap x pada domain harus memiliki pasangan di kodomain. Dan yang kedua, setiap x harus memiliki tepat satu pasangan fx di kodomain. Di sini ada gambar diagram lingkaran yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Kita lihat pada diagram pertama, ini adalah fungsi karena setiap elemen pada domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Kemudian diagram yang kedua, bukan merupakan fungsi karena elemen pada domain memiliki dua pasangan pada daerah kodomain. Diagram yang ketiga juga bukan merupakan fungsi karena elemen pada domain ada yang tidak memiliki pasangan di kodomainnya. Selanjutnya notasi fungsi. Untuk memberi nama fungsi, dipakai sebuah huruf tunggal seperti f atau g atau f. Maka fx dapat kita baca dengan f dari x atau f pada x, menunjukkan nilai yang diberikan oleh f kepada x. Untuk contoh, kita mempunyai fungsi f pada x, yaitu x kuadrat min 4. Maka jika kita misalkan x-nya ini sama dengan 2, kita tinggal masukkan nilai x pada fungsi fx. Hasilnya akan menjadi f2 sama dengan 2 pangkat 3 min 4 sama dengan 4. Kemudian jika x-nya bukan berupa angka, kita misalkan dengan x sama dengan a. Ini caranya sama saja, tinggal kita masukkan nilai x pada fungsi fx menjadi fa sama dengan a pangkat 3 min 4. Kita misalkan lagi x-nya itu a plus h. Ini juga sama saja, tinggal kita masukkan nilai x pada fungsi fx. Maka akan menjadi f a plus h sama dengan dalam kurung a plus h pangkat 3 min 4. Ini tinggal dikali aja, jadi hasilnya a kuadrat plus 3a kuadrat h plus 3ah kuadrat plus h3 min 4. Kemudian kita akan belajar lebih dalam lagi tentang domain dan juga range. Untuk menentukan nilai fungsi secara spesifik, kita harus memahami dengan baik domain atau daerah asal dari fungsi tersebut. Misal untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 dengan domain negatif 1, 0, 1, 2, 3. Cara mengerjakannya bisa kita masukkan ke dalam tabel. Di sebelah kiri ada nilai x atau domain, lalu di tengah ada bentuk fungsi fx, dan di sebelah kanan ada hasil atau range. Nah, di sini bisa kita lihat saat x-nya itu 3, maka x pada fungsi fx juga kita ganti menjadi 3 yang akan mendapat hasil 10. Kemudian saat x-nya 2, didapat nilai fx-nya 5. Begitu seterusnya sampai pada baris terakhir. Kita menemukan range atau hasilnya yaitu 1, 2, 5, dan juga 10. Oke, kita lanjut ke variabel dalam fungsi. Pada persamaan y sama dengan fx, di mana x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terikat. Yang artinya x ini adalah nilai sebenarnya atau nilai berapapun, sementara nilai y itu tergantung pada berapa nilai x-nya, sehingga y disebut variabel terikat. Di sini ada catatan di mana setiap nilai pada domain dapat dimasukkan sebagai variabel bebas. Lalu, ketika nilai x dipilih, nilai x ini akan menghasilkan nilai variabel terikat y yang berhubungan. Setiap nilai x akan menghasilkan nilai y yang berbeda. Lalu, suatu nilai y boleh berasal dari nilai x yang berbeda.
Selanjutnya tentang grafik fungsi. Jika daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Dan grafik fungsi f adalah dari persamaan y sama dengan fx. Kita masuk ke contoh grafik. Yang pertama ada persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2. Dan yang kedua ada gx sama dengan 2 per x min 1. Perlu kita tahu bahwa ada 3 langkah untuk membuat grafik. Yang pertama yaitu tentukan poin-poin atau titik-titik yang memenuhi rumus fungsi. Yang kedua, kita plot di diagram kartesius. Dan yang ketiga, tarik kurva untuk menghubungkan titik-titiknya. Di sini langsung saja untuk fungsi pertama, kita bisa lihat kalau domainnya adalah bilangan real. Sementara domain untuk fungsi yang kedua adalah bilangan real tanpa 1 atau x tidak sama dengan 1. Jadi tanda bilangan real ini yang ada tutup kurawalnya ini bacanya bilangan real tanpa himpunan 1. Kenapa tidak boleh? Karena ini tadi kan bentuknya 2 per x min 1, yang mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya sama dengan x tidak boleh sama dengan 1. Kita lihat untuk gambar kurva yang pertama. Ini karena domainnya itu R atau bilangan real, kita bisa gambarkan kurvanya seperti ini. Tidak ada nilai x yang terlewatkan. Jadi kalian bisa perpanjang nilai x berapapun asal tetap memenuhi persamaan atau fungsi. Lalu bagaimana cara mencari yang gx? Ini bisa kita mulai dengan seperti ini. Tidak semua nilai x itu dapat kita gunakan. Yang mana yang tidak bisa digunakan? Yaitu yang x sama dengan 1 tadi. Di gambar yang kedua, yang sebelah kanan ini diperjelas dengan diberi garis putus-putus. Jadi kurvanya tidak akan pernah menyentuh 1 dan tidak akan pernah menyentuh sumbu x. Selesai sudah pembahasan materi kita kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya akan saya upload setiap minggunya di hari Rabu. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.